Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi tutorial Android-nya. Ke depan kita akan menghadapi materi CRUD ya, atau tampil data dari database, tambah data, ubah data, hapus data dari database. Gitu ya. Jadi aplikasi Android-nya sudah menggunakan database. Untuk menyambut materi itu atau mengawalinya, kita harus belajar database terlebih dahulu. Sesuai dengan kurikulum di kampus kita, untuk kelas bahasa pemrograman 2 Android database-nya menggunakan SQLite. Maka dari itu saya akan mendownload software SQLite dulu ya. SQLite namanya SQLite Studio. Nah, ini sebuah software yang digunakan untuk membuat database SQLite. Kita buka, kemudian di-download program, asal di-start aja. Oke, bila sudah di open folder, kita cari softwarenya, double klik. Kita install dulu ya. Cukup gampang, accept, next. Oke, asosiasi, yes, next. Letaknya di program files, next. Kemudian next. Oke. Ini cukup gampang. Bila laptop Anda lambat ya, supaya dia progresnya cepat mengalir ke kanan, Anda miringkan laptop Anda. Oke, bila sudah di launch, oke, di finish, gitu ya. Bahasanya Inggris, oke. Nah, ini dia namanya sebuah software SQLite Studio ya, software yang digunakan untuk membuat database SQLite. Database SQLite-nya nanti dipakai oleh si aplikasi Android kita gitu ya. Ini saya close aja ya. Close. Kalau mau di close juga bisa. Kita cari lagi di start menu nih, recommended recently added sebuah software namanya SQLite Studio. Kita buka lagi. Di sini kita akan membuat database ya, database. Oke, add database. Nama databasenya ini wajib diisi ini. Enter a database file path. Oke. Kita buatnya di desktop aja ya. Desktop dosen bahasa pemrograman. Ya, oke lah di sini aja lah ya, biar nggak nyambung dengan yang lain. Namanya kampus. Oke. Ini databasenya namanya kampus. Nah, saya jelaskan dikit mengenai database ya. Prinsip dari database itu dia diibaratkan seperti gudang. Nah, gudang dengan rak. Ya, nah, ini dia. Nah, ini gudang ini disebut database, gitu ya. Lalu tiap rak disebut tabel. Nah, logikanya seperti itu ya. Kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini ada sebuah database. Kemudian tiap rak ini disebut tabel. Kemudian ada ini tempat penampungan wadah. Ini ya mungkin namanya gentong lah ya. Gentong ini juga sebuah tabel. Beda tabel, beda isi. Nah, logikanya seperti itu. Kalau studi kasus kita sebagai mahasiswa, kita melihat kita punya kampus, maka bisa diibaratkan yang menjadi apa ini ada Arsenal. Nah, ini deh. Oke, nama databasenya kampus. Ini database. Lalu rak-rak di dalamnya, misal ada rak dosen untuk menampung data dosen. Ada rak mahasiswa untuk menampung data mahasiswa. Ada rak ruangan untuk menampung data ruangan. Ada rak buku untuk menampung data buku perpustakaan. Ada rak gaji untuk menampung penggajian dosen. Ada rak katakanlah SPP untuk menampung pembayaran SPP mahasiswa. Ya, seperti itu ya. Tapi kenapa kok harus membuat rak-rak seperti ini? Nah, itu nanti dapat dari mata kuliah lain. Gitu ya. Yang jelas kita buat dulu sebuah database dengan nama database kampus. Kemudian kita oke. Nah, kemudian klik kanan di kampus, connect to the database. Oke, setelah di connect, klik kanan di tabel, create tabel. Kita akan membuat tabel mahasiswa. Oke. Untuk double klik ini ya. Kok nggak mau di bawah mungkin? Oke, di bawah ya. Yang pertama wajib ID mahasiswa, tipe datanya integer, panjangnya nggak usah, yang jelas primary key, kemudian dikonfigurasi sebagai auto increment atau otomatis ngisi. Kenapa begitu Pak? Ya ikuti aja gitu ya. Double klik lagi, nama mahasiswa atau NIM dulu deh. NIM mahasiswa, tipe datanya teks.
Oke, double klik lagi, ada nama mahasiswa, tipe datanya teks. Oke, kemudian satu lagi, foto mahasiswa, tipe datanya teks juga. Dah, gini aja deh ya. Kita oke. Kemudian bila sudah kita save. Oke. Nah, sudah ada tabel mahasiswa ya. Oke, di double klik aja. Tek, tek. Tetap di sini. Artinya sudah masuk ke tabel mahasiswa. Tinggal kita isi data. Nah, klik, klik, klik. Saya akan mengisi 3 orang. NIM-nya misal angkatan berapa kalian ya? 22, 12, 0001. 22, 12, 002. Isi paksa dulu ya. 12, 00, 0003. Kok kayaknya nih beda? Enggak ya? Ada spasinya nih. Oh, enggak kok. Oke, kemudian nama mahasiswanya A. Anwar Sadat. Oke, B. Benazir. Nah, ini orang-orang terkenal zaman dulu ya. C. Charlie ST12. Charlie Van Houten namanya itu ya. Fotonya ini Anwar JPG. Ini Benazir JPG. Ini Charlie JPG. Ini kita oke. Nah, singkat cerita kita sudah membuat satu tabel yaitu mahasiswa dengan 3 data. Seperti itu. Kalau ingin membuat tabel lain, misal tabel dosen, bisa saja di tabel ini klik kanan, create tabel. Dosen. Oke, kolomnya ID dosen, data tipenya integer lagi, primary key, configure, auto increment, apply. Oke. Double klik, ada nama dosen. Dah 2 aja lah ya. Teks tipenya. Oke. Kemudian di save. Oke, nah sudah ada dua data dosen. Kita masuki yang dosen, masuk ke bagian data A. Nama dosennya misal Arif. Saya sendiri nih ya. Kita plus lagi. Oh, nggak mau, saya harus di atas. Nah, B. Bambang Pamungkas. Oke, kemudian di play. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya. Bagaimana bila berelasi? Misal berelasi. Contohnya kita buat tabel apa ya yang ada berelasinya ya. Tabel makul, misal tabel. Nama tabelnya makul atau mata kuliah. Di sini ada kolom name-nya ID makul. Integer, primary key, configure, auto increment. Kemudian oke, double klik. Nah, makul ini kan ada dosennya, maka dipanggil saja ID dosen. Nah, tipe datanya integer juga. Oke. Dia bisa dicentang foreign key, bisa dikonfigur. Ah, repot, enggak usah. Enggak usah foreign key ya. Tapi ingat ya, ID dosen ini adalah tabel dari perwakilan dari tabel dosen. Ketiga ada nama makul misal. Nah, data type-nya teks. Oke, kemudian di save. Oke. Kemudian di tabel makul kita simpen. Tek, tek, tek. Oke, katakanlah ID dosennya Arif. Nama makulnya bahasa pemrograman. ID dosennya masih Arif juga, berarti 1 juga. Ingat ya, Arif tadi dosen 1 Arif kan, dosen 2 Bambang kan? 2 Bambang ini ngajar apa? Ngajar olahraga misal. Saya ngajar bahasa pemrograman, saya juga mengajar sistem rekomendasi. Oke, di save. Nah, ini contoh yang berelasi ya. Oke, di video ini kita sudah berhasil membuat database, membuat tabel lalu mengisinya. Biar videonya nggak terlalu panjang, kita potong nanti lanjut lagi di video yang selanjutnya.